Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru. Materi ini sudah saya post di Google Classroom minggu lalu. Jadi saya harap juga kalian sudah membuka materi tersebut. Penjelasan saya kali ini sedikit berbeda karena saya akan menjelaskan dengan menampilkan slide PowerPoint dan akan diiringi oleh suara saya. Saya harap dengan metode seperti ini kalian bisa menerima materi dengan cukup baik dan cukup jelas. Langsung saja ke materi. Jadi hari ini kita akan mempelajari sebuah materi baru yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad ke-20. Namun sebelum itu, kita akan mempelajari dulu ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20 itu seperti apa. Nah, di sini kita batasi dulu sebelum abad ke-20. Kenapa seperti itu? Karena nanti kita juga akan mempelajari setelah abad 20. Mungkin ada yang bertanya, abad ke-20 itu dimulai kapan? Jadi harus kita pahami dulu, abad ke-20 itu dimulai dari tahun 1901 sampai tahun 2000. Itu abad ke-20. Nah, langsung saja kita pelajari mulai dari ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Untuk ciri-ciri yang pertama, perlawanan sebelum abad ke-20 itu masih bersifat lokal. Seperti kita ketahui ya, Indonesia itu dulu masih belum bersatu. Indonesia itu dulu masih terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil. Seperti ada kerajaan Samudra Pasai yang ada di Aceh, ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Demak, ada kerajaan Sunda, ada kerajaan Mataram, dan lain sebagainya. Jadi dulu masih bersifat lokal dan kedaerahan. Jadi, ketika sebuah daerah mendapatkan kunjungan dari bangsa Eropa, ada dua respon yang terjadi. Yang pertama adalah mereka akan menerima dengan baik, karena mereka menganggap bahwa orang Eropa tujuannya adalah berdagang, namun ada beberapa daerah yang justru melawan. Nah, beberapa daerah-daerah inilah yang nantinya akan memicu perlawanan di daerah lain. Jadi pada saat itu, perlawanan hanya terjadi di daerah-daerah tersebut. Misalkan perlawanan Mataram, perlawanan Banten, perlawanan Maluku, seperti itu. Mereka itu tidak berkoordinasi dengan daerah lain. Jadi mereka itu tidak komunikasi, tidak janjian bareng-bareng. Nah, karena kerajaan itu sifatnya masih kecil, sedangkan Eropa datang ke Indonesia umumnya itu sudah membawa peralatan yang jauh lebih maju, misalkan seperti meriam dan senapan, sedangkan orang-orang dari kerajaan lokal hanya menggunakan panah, pedang, tameng, dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan mereka cukup kesulitan. Untuk ciri yang kedua, mereka itu tidak menggunakan organisasi, tetapi dilakukan secara berkelompok saja. Jadi ketika mereka melawan, mereka itu tidak membentuk sebuah aliansi, tidak membentuk sebuah perkumpulan atau semacam organisasi lah intinya. Mereka itu hanya berkelompok kecil-kecil. Ketika mereka sudah merasa mereka itu siap, maka mereka itu melawan. Tetapi mereka itu justru tidak tahu seberapa besar kekuatan musuh, seberapa besar bahaya yang akan mereka hadapi. Karena mereka itu hanya lakukan secara kelompok-kelompok kecil. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. Nah, inilah yang menyebabkan kita itu sering mendengar beberapa nama pahlawan, seperti contohnya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu memimpin perlawanan Perang Jawa, atau mungkin kita lebih kenal dengan Perang Diponegoro yang terjadi tahun 1825 sampai 1830. Itu adalah contoh sebuah perlawanan yang dipimpin oleh tokoh yang disegani, tokoh masyarakat
atau tokoh yang memiliki karismatik di masyarakat untuk memimpin pertempuran. Ini terjadi bukan hanya di Jawa, tetapi di daerah-daerah lain. Seperti contohnya ada Hasanuddin, ada Cut Nyak-dien, banyak sekali di daerah-daerah lain. Kemudian selanjutnya, mereka itu hanya mengutamakan kekuatan senjata, tapi kalah dari segi persenjataan. Maksudnya adalah mereka hanya menggunakan kekuatan senjata tradisional. Ini tadi sudah saya sebutkan di poin yang pertama. Jadi mereka itu memang hanya menggunakan senjata-senjata yang tradisional. Mereka itu tidak menggunakan taktik atau siasat. Jadi murni mengandalkan senjata. Sedangkan senjatanya mereka itu adalah senjata tradisional. Sehingga mereka akan kalah dari persenjataan. Kemudian untuk ciri yang terakhir adalah mereka mudah sekali dipecah belah, mudah sekali diadu domba. Karena apa? Mereka itu kurang koordinasi antara pemimpin dan bawahannya. Saya berikan contoh lagi ini sama ya, yaitu tentang Perang Diponegoro. Jadi Perang Diponegoro itu antara Diponegoro dan bawahannya itu pernah suatu waktu itu dipecah belah. Karena apa? Tidak ada komunikasi yang baik antara atasan dan bawahannya. Kenapa seperti itu? Ya karena pada zaman dulu itu tidak ada sarana komunikasi yang memadai. Komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahannya di medan perang itu tidak semudah zaman sekarang. Bisa saja informasi itu diterima itu dalam hitungan hari, bahkan dalam hitungan minggu. Itulah yang menyebabkan koordinasi itu sangat susah sekali pada saat itu. Sehingga mereka mudah dipecah belah dan akhirnya kalah. Jadi itu adalah ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Selanjutnya kita akan bagi dulu materi ini agar lebih mudah dan lebih singkat, tidak terlalu panjang. Jadi kita akan potong materinya menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah perlawanan terhadap Portugis. Yang kedua adalah perlawanan terhadap VOC. Dan yang ketiga adalah perlawanan terhadap Belanda. Untuk kali ini kita akan membahas perlawanan terhadap Portugis saja. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas perlawanan terhadap VOC dan perlawanan terhadap Belanda. Nah, perlawanan terhadap Portugis yang pertama itu terjadi di Ternate. Bisa dilihat di gambar di situ, itu adalah gambar Ternate yang digambarkan kurang lebih pada tahun 1720. Jadi masih berupa gambar karena di tahun segitu belum ada kamera. Perlawanan rakyat Ternate itu didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama ada monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis. Nah, kemarin mungkin di minggu lalu sudah mendengar kata monopoli. Jadi monopoli itu adalah menguasai perdagangan yang ada di daerah tersebut. Rakyat tidak diperbolehkan untuk menjual hasil buminya terhadap bangsa lain, sekalipun itu jauh lebih tinggi. Jadi, rakyat Ternate pada saat itu mulai merasa geram terhadap praktek monopoli yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Latar belakang yang kedua, bangsa Portugis melakukan campur tangan terhadap urusan bangsa Ternate dan Tidore. Jadi di kawasan Maluku itu ada dua kerajaan yang paling besar dan mereka itu bersaing, yaitu Ternate dan Tidore. Kalian bisa melihat Ternate dan Tidore itu di pecahan mata uang Rp1.000 yang lama. Di situ ada. Nah, kerajaan Ternate dan Tidore itu dua buah kerajaan yang memang bisa dikatakan meskipun mereka dekat, tapi sering sekali bersaing. Kehadiran Portugis di situ memperkeruh suasana karena mereka melakukan campur tangan terhadap urusan kerajaan Ternate dan Tidore. Kemudian latar belakang yang selanjutnya adalah adanya penyebaran agama Katolik di tengah
masyarakat Maluku yang sudah beragama Islam. Jadi pada saat itu masyarakat Maluku itu sudah mayoritas menganut agama Islam. Namun tiba-tiba bangsa Portugis itu masuk dan menyebarkan agama Katolik. Ini sejalan dengan yang kita sudah pelajari di bab 1 kemarin, kalau bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra selain untuk mencari kekayaan, mereka itu juga memiliki misi yaitu gospel, menyebarkan agama. 3 faktor tersebutlah yang mendasari masyarakat Ternate itu akhirnya melawan, kemudian berusaha untuk lepas dari cengkraman bangsa Portugis. Tokoh perlawanan rakyat Maluku pada saat itu yang terkenal ada 2, yaitu Sultan Hairun dan anaknya yaitu Sultan Baabullah dari kerajaan Ternate. Jadi Sultan Baabullah melanjutkan perlawanan Sultan Hairun dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Jadi bisa dikatakan perlawanan yang kita bahas pertama itu berhasil. Sultan Baabullah berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku tahun 1575. Kita lanjutkan ke tempat yang selanjutnya, yaitu perlawanan rakyat Demak. Kali ini kita menyeberang dari Maluku ke Jawa. Ada beberapa alasan yang menyebabkan rakyat Demak atau kerajaan Demak pada saat itu melakukan perlawanan. Yang pertama, ada monopoli bangsa Portugis di Malaka. Kenapa kok di Malaka? Kenapa kok bukan di Demak? Nah, kita harus tahu dulu letak geografis Malaka. Malaka merupakan daerah yang sangat strategis. Kalau sekarang mungkin terletak di antara Malaysia, Singapura, daerah situ ya. Dulu merupakan pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Nah, Demak sebagai sebuah kerajaan yang memiliki peran cukup penting di kawasan Malaka. Karena Demak itu sebuah kerajaan yang cukup maju dan merupakan salah satu bagian dari perdagangan di daerah Malaka, itu mereka merasa tidak terima ketika Portugis berusaha untuk memonopoli perdagangan yang ada di daerah situ. Kemudian, latar belakang yang kedua ada kerjasama antara bangsa Portugis dan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran itu dikenal memiliki hubungan yang tidak terlalu baik dengan kerajaan Demak. Ini justru dimanfaatkan oleh Portugis untuk mendekati Pajajaran dan kemudian menghimpun kekuatan untuk bisa mengalahkan kerajaan Demak. Dan tentu saja yang ketiga, ini adalah perebutan pelabuhan Sunda Kelapa. Karena Sunda Kelapa itu terletak di kawasan kerajaan Pajajaran. Mungkin kalau ada yang belum tahu, Sunda Kelapa itu kalau yang sekarang bernama Jakarta. Jadi sebelum bernama Jakarta itu berubah, sebelumnya Sunda Kelapa, nanti berubah menjadi Jayakarta dan menjadi Jakarta. Perlawanan rakyat Demak dimulai sejak masa pemerintahan Raden Patah yang mengutus anaknya sendiri, yaitu Pati Unus. Jadi Pati Unus disuruh oleh bapaknya untuk menyerang bangsa Portugis yang ada di Malaka tahun 1512 dan 1513. Perlawanan tersebut gagal, namun kemudian dilanjutkan oleh Fathahillah, yaitu pada tahun 1527, Fathahillah itu berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Kemudian mengganti Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Jayakarta ini memiliki makna yang cukup penting, yaitu kemenangan yang gemilang, karena merupakan sebuah titik di mana kerajaan Demak yang diwakili oleh Fathahillah itu berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan merubah namanya menjadi Jayakarta. Dari Demak kita menyeberang lagi ke
provinsi paling barat Indonesia, yaitu Aceh. Perlawanan rakyat Aceh ini memang sebuah perlawanan yang cukup panjang, karena nanti Aceh itu sebuah kerajaan yang memang sudah berdiri cukup kuat dan beberapa kali melakukan perlawanan, dan perlawanan itu sangat luar biasa. Bangsa-bangsa Eropa itu mengakui kehebatan Aceh. Perlawanan rakyat Aceh dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah ada hubungan antara Kesultanan Aceh dan bangsa Eropa lain, yaitu VOC yang pada saat itu sudah berdiri bersama Belanda, dan mereka juga memiliki hubungan dengan Inggris. Ini dianggap sangat mengancam keberadaan bangsa Portugis yang ada di Malaka. Jadi ini sesama bangsa Eropa sudah muncul bibit-bibit persaingan di sini. Portugis itu sebagai sebuah kerajaan Eropa yang tidak terlalu besar, ternyata sudah mulai mendapatkan pengaruh persaingan dari bangsa Belanda dan Inggris. Pada saat itu, sikap kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah itu sangat menentang Portugis. Karena apa? Tadi saya sebutkan, Portugis itu sebagai negara atau kerajaan yang tidak terlalu besar. Jika dibandingkan dengan Inggris dan Belanda, Portugis itu masih kalah pada saat itu ya. Sehingga menyebabkan ketika mereka melakukan praktek perdagangan, Portugis itu cenderung membeli dengan harga yang lebih murah. Sedangkan Aceh itu lebih tertarik dengan keberadaan VOC Belanda yang bisa membeli komoditas masyarakat Aceh dengan harga yang lebih tinggi. Namun tentu saja Portugis itu tidak tinggal diam, mereka melakukan berbagai macam strategi, mereka melakukan beberapa praktek-praktek monopoli yang sangat dibenci oleh masyarakat Aceh. Sehingga di bawah kepemimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah, mereka berhasil melakukan perlawanan dan mengusir Portugis dari kawasan Aceh, yaitu di kawasan Daya, Pidi, dan kawasan Pasai. Itu kurang lebih pada tahun 1520-an. Kemudian perlawanan rakyat Aceh itu terus berlanjut karena Portugis itu meskipun berhasil dikalahkan sebelumnya pada tahun 1520-an, tetapi Portugis itu tidak sebegitu mudahnya untuk menyerah. Sampai tahun 1600-an pun Portugis itu tetap saja berusaha untuk menguasai. Dan yang dikuasai itu bukan cuma kerajaan Aceh, tetapi juga kawasan Malaka. Ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Demak tadi. Jadi Aceh itu sesama kerajaan Muslim pada saat itu memiliki peluang yang sama yang ada di Malaka. Mereka juga merupakan sebuah kerajaan yang melakukan hubungan perdagangan cukup penting di kawasan Malaka. Namun kehadiran Portugis di Malaka itu sangat meresahkan kerajaan-kerajaan yang sudah memiliki peranan penting di kawasan Malaka. Seperti tadi Demak, kemudian selanjutnya ada Aceh. Nah, perlawanan Aceh itu tidak selalu menang ya, karena pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh itu menyerang bangsa Portugis di Malaka namun gagal, yang akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641.